Welcome back to my channel Umeza Beta Fish. Ya sahabat Umeza, kali ini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang daun ketapang. Ini saya nge-review daun ketapang yang sudah saya olah. Buat sebagian teman-teman yang pernah beli daun ketapang dengan saya dan yang lagi bertanya, "Bang, daun ketapangnya ready, Bang, daun ketapangnya ready." Belum ready. Nah, ini kan udah banyak Bang daun ketapangnya. Ini bukan punya saya. Ini punyanya Asifakira Beta. Ini punyanya si Niko Fajri nih. Jadi saya nggak sempat nyari daun ketapang. Karena ya terlalu sibuk ya belakangan, jadi nggak sempat nyari. Jadi kebetulan Niko dan adiknya Nazir udah saya ajarin untuk cara pemilihan daun ketapang yang baik, yang bagus. Nah, jadi untuk pemilihan daun ketapang yang baik dan bagus itu next bakalan saya buatkan videonya seperti apa. Nah, terus kalau untuk pengolahannya bagaimana Bang? Nah, kalau untuk pengolahannya sendiri ini masih bisa dibilang ini rahasia dapur ya teman-teman. Karena untuk pengolahan daun ketapang sendiri nggak bisa saya share di YouTube. Karena apa? Karena bukannya pelit untuk berbagimu ilmu, tidak. Karena jujur daun ketapang ini saya jual. Jadi per kilonya itu harganya 200.000 1 kilonya. Maaf ya teman-teman, di sini saya iklan sedikit. Jujur 1 kilonya itu 200.000 loh. Kok mahal banget Bang? 200.000 Bang. Nah, teman-teman boleh buktikan deh ntar kalau ketapang saya sudah ready, teman-teman boleh beli. Nanti saya info di Instagram saya. Itu bakalan saya info di Instagram, ketapang ready silahkan beli. Karena ready-nya itu nggak banyak, palingan ya 3-5 kiloan aja sih. Jadi memang benar-benar saya pilih. Karena saya tinggal di Pekanbaru ini, saya nyari di Pekanbaru ini udah sampai ke ujung-ujung nih teman-teman. Jadi istilahnya satu kota Pekanbaru itu saya mencari daun ketapang itu yang benar-benar terbaik, yang paling bagus yang saya pilih. Jadi kalau memang ketapangnya bagus, insya Allah hasilnya juga bagus. Dan pengolahannya pun juga nggak terlalu ribet, nggak terlalu rumit sih kalau ketapangnya bagus. Nah, jadi saya bakalan nge-review ya untuk daun ketapang olahan saya. Yang ini nih, ini udah masuk ke tahap. Nah, maaf ini nggak bisa saya kasih tahu karena ada beberapa tahap yang saya lakukan untuk proses pengolahan daun ketapang ini. Nah, jadi itu rahasianya saya, rahasia dapurnya saya. Untuk itu, kalau teman-teman mau coba daun ketapang saya, kalau ready boleh teman-teman beli, nanti saya info di Instagram saya. Ini bakalan saya ambil ya teman-teman. Nih, saya ambil sedikit. Kita bawa ke rumah saya. Ini kebetulan nih di rumah orang tua saya ya, jemurnya di rumah saya sempit lahannya. Ini bakalan saya bawa dulu nih, kita coba. Ini ya udah kering nih, tinggal pakai sih, tinggal dibungkusin, tinggal di packing. Oke teman-teman, ini kita coba, kita tes dulu nih sebelum dipasarkan, sebelum dijual. Biasanya saya tes dulu nih apakah hasilnya sudah bagus atau belum. Kalau memang belum, ada tahap selanjutnya. Kalau memang sudah, tinggal dipasarkan atau diantar nih ke rumahnya Niko Fajri atau Asifakira Beta. Ya sahabat Umeza, ini dia daun ketapangnya. Sudah saya ambil tadi, cuma sedikit aja untuk tester. Ini airnya ya, agak butek sih karena soliternya juga butek. Nah, ini dia. Ini bakalan saya masukin ke soliter nih daun ketapangnya. Tuh.
Kelihatan nggak ya nanti ya? Coba aja deh. Ini bakalan saya masukin. Sedikit saya jelaskan di sini, sahabat Umaiza. Jadi untuk proses pengolahan daun ketapang ini itu murni atau asli dari saya sendiri yang ngolah ya. Cuma saya yang nyari. Biasanya kalau untuk saya jual itu saya yang nyari. Cuma karena saya memang nggak sempat nyari, saya nggak sempat keliling lah untuk memilih dan memilah ketapang yang bagus di Pekanbaru ini karena kesibukan saya sendiri. Nah tuh kalau teman-teman perhatikan ya, kalau resolusi video teman-teman bagus itu bakalan kelihatan tuh sari-sarinya udah mulai turun. Tuh langsung turun tuh teman-teman. Tuh kelihatan kan? Nah tuh kelihatan nggak teman-teman? Langsung turun tuh sari-sarinya tuh. Jadi kenapa daun ketapang ini harus diolah bang? Ya karena biar dia lebih bersih, lebih tidak berminyak, terus kotoran juga bakalan hilang ya. Dan ini perlu diolah karena apa? Ya saya pengen ngolah itu biar hasilnya lebih bagus lagi teman-teman, lebih inilah, lebih bagus lah pokoknya. Dan kegunaan atau manfaat dari daun ketapang ini apa bang? Nah sebenarnya beberapa orang sih memberitahukan kepada saya, bang daun ketapang itu untuk menurunkan pH air bang ya. Tapi saya jujur belum pernah ngecek ya apakah pH airnya itu memang benar-benar ini ya, memang benar-benar turun atau enggak. Saya juga belum pernah ngecek ya setelah digunakan daun ketapang ini. Sebelum dan sesudahnya itu turun atau enggak saya juga kurang tahu teman-teman. Jadi ada beberapa video yang saya lihat dan dia ngetes pakai alat pengukur pH air tersebut, dan ternyata pH airnya itu tidak turun teman-teman. Jadi daun ketapang ini sepertinya dia memang tidak untuk menurunkan pH air, tetapi untuk membuat ikan cupang itu nyaman dengan adanya sari-sari dari daun ketapang ini. Nah jadi di sini bisa teman-teman lihat nih, tuh itu sari-sarinya udah mulai turun. Sari daun ketapangnya udah mulai turun. Jadi jujur daun ketapang saya ini terlalu banyak sih sebenarnya saya masukin. Tapi next kalau teman-teman mau beli di saya boleh, itu 200.000 1 kilonya. Itu cuma pakai sedikit aja sih, insya Allah hasilnya luar biasa. Dan di daun ketapang ini insya Allah dia udah ada obatnya sih untuk ikan cupang. Jadi kalau ikan cupang yang sakit, yang lagi lemas-lemas, ini bisa menggunakan daun ketapang ini. Nah jadi buat teman-teman, next lah saya buatkan video cara mengolah, cara mencari atau memilih daun ketapang yang baik dan benar itu seperti apa. Karena apa? Kalau daun ketapangnya itu sudah bagus, pemilihannya sudah benar, daun ketapangnya seperti apa yang harus dipilih, yang harus diambil, pun tidak perlu diolah dengan metode seperti yang saya lakukan. Hanya diolahnya itu gimana ya? Ya dicuci bersih aja sih, dicuci bersih pertama dengan air bersih, terus yang kedua menggunakan garam agar lebih bersih lagi. Lapisan kulit ari atau lapisan minyaknya itu lebih ini ya, lebih terangkat lagi. Untuk pencucian kedua, pencucian ketiga menggunakan garam lagi. Dan ya kalau udah pencucian ketiga dengan garam, itu kulit arinya insya Allah udah terangkat. Nah jadi buat ini sih ya, buat teman-teman sampai 3 kali dicuci, setelah itu dijemur. Kalau ketapangnya bagus, jadi nggak perlu lagi untuk diiniin sih teman-teman, nggak perlu lagi diolah menggunakan metode yang trik saya sendiri itu. Jadi kalau ketapangnya bagus, diolah seperti biasa aja dengan garam, cuci dengan garam aja, insya Allah hasilnya bagus. Asalkan ketapangnya itu memang benar-benar bagus ya teman-teman. Nah tapi kenapa cara saya berbeda? Karena
ada beberapa trik yang saya lakukan di sini itu untuk mendapatkan khasiat daun ketapang itu lebih bagus lagi. Nah, tuh teman-teman lihat kan, sari-sarinya tuh turun tuh, sari-sari ketapangnya langsung turun. Jadi untuk teman-teman kalau memang daun ketapang saya ready, saya bakal info di Instagram lagi nanti ya. Dan next kalau memang ready di Instagram bakalan setlist ready, saya posting ready. Buat teman-teman yang dari kemarin info, bang itu ketapangnya udah ready belum bang, ketapangnya udah ready belum bang, ikan saya nih udah mulai selo-selo nih bang, ketapangnya nggak ada. Nah mohon maaf teman-teman, saya memang lagi nggak sempat nyari. Ini pun bukan daun ketapang saya, ini daun ketapangnya punya Shivakira beta atau Nico Fajri tuh. Bang Edo pun juga kemarin minta tolong dengan saya kan, cuma daun ketapangnya nggak ready, jadi akhirnya Bang Edo ngolah sendiri tuh. Tapi untuk Shivakira beta dia ngantar ke rumah, dia milik sendiri. Ini ada sekitar 5 kilo daun ketapang itu, kalau diolah dari 5 kilo bisa jadi 3 kilo ya kalau udah kering tuh. Buat teman-teman yang nanya, saya ulangi lagi, ini bukan punya saya. Jangan bilang, alah ndak mau jual lagi daun ketapang yang dengan saya, ndak mau jual lagi. Bukan, maaf, karena memang saya belum sempat nyari daun ketapangnya. Ini aja adiknya Niko yang nyari, Nazer, Niko juga nyari. Terus saya juga kemarin karena libur juga saya bantuin sebentar, itu pun nggak banyak nyarinya. Itu ditambah lagi dengan hasil pencarian mereka yang sebelum-sebelumnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton channel saya. Jangan lupa subscribe, like, and share agar channel saya lebih berkembang ke depannya. Terima kasih, salam Jepang Indonesia.